di sela-sela sengnya itu ada buat buka pintu kan. Aku ngintip, ternyata dari balkon ke depan panjang kayak kos-kosan gitu loh. Oh, lorong. Lorong. Oh. Jadi hotel itu berbentuk kayak lorong, mirip kos-kosan, bukan berlantai. Iya. Aku ngeliat sesosok kayak baju jawara, umurnya sekitar 50 tahunan, digantung di pohon, rambut panjang. Yang mereka ceritakan tanpa kepala kan, ini lengkap. Tapi matanya tertutup. Di pinggir-pinggir makam, banyak sosok laki-laki berdiri dengan baju-baju khas Jawa, sambil seperti begini. Aku kira aku doang yang melihat. Mbak Setiari juga ngelihat. Oh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama gua Runan dan Baby Brenda, di Q Mystery. everyone has a story. Pada malam hari ini, Q Mystery kedatangan tamu yang sangat spesial. Icon dari misteri waktu zamannya. Siapa yang nggak kenal dengan Bang Ozi Saputra. Hai. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bang Ozi? Ya, Sehat? alhamdulillah baik. Dulu Bang Ozi ini sering saya lihat waktu saya SMP. SMP ya. Yang Yalah. terkenal banget dengan si manis jembatan Ancol. Sekarang kita ketemuan ya. Ketemu, alhamdulillah. Tapi nggak takut kan? Enggak. Saya udah jinak sekarang. Enggak. Inilah yang saya senang dari Bang Ozi. Ciri khasnya adalah ketawanya. Oh gitu. Nah, tuh kan. Nggak bisa terlepas tuh gitu ya. ciri khas ketawanya. Apalagi kalau pas saat syuting, di ujung-ujung pembicaraan pasti ada desa-desanya. Apa sih? Selalu gitu. Gitu ya. Hafal ya. Nah, jadi Bang Ozi, terima kasih banget sudah hadir di channel saya. Saya bakal bercerita. Ya. 2 hari yang lalu, saya ke daerah Purwokerto, Bang. Purwokerto, ya. Itu diajak teman sih. Diajak teman, satu kerja, yang lainnya biasa vacation atau liburan. Ya. Saya memang terbiasa Bang Ozi kalau ke tempat-tempat dua daerah, yang saya cari bukan destinasi yang bagusnya, tapi tempat yang bersejarah. Bersejarah. Entah kenapa dari semenjak saya seperti ini, saya lebih suka banget tempat yang bersejarah. Bersejarah ya. Saya share di Instagram, saya mau ke Purwokerto nih, tempat yang bersejarah di Purwokerto apa aja. Banyak yang nge-DM, kesini, kesana, kesini, kesana, kesini. Akhirnya saya pilihlah 5 destinasi. Raga Semangsang. Raga Semangsang. Awalnya aku nyebutnya Rogo, ternyata nggak boleh, harus Raga. Karena pikir Jawa jadi Rogo gitu ya, udah Raga-Raga aja. Raga Semangsang. Yang kedua, Museum Jenderal Sudirman. Oh ada ya? Ada. Yang ketiga itu pabrik gula Kalibagor, zaman Belanda. Zaman Belanda, wah seru tuh pasti ya. Yang keempat, Gua Jepang di Kali Gua, itu perbatasan di mana aku lupa. Yang jelas tempat aku tuh Purwokerto Timur, pabriknya ini di Purwokerto Barat. Selatan atau Barat aku lupa. Kalau naik angkutan umum itu sekitar 45 menit. Yang kelima, makam apa aku lupa di dekat Batu Raden. Tapi aku hanya bisa berkunjung ke 2 tempat. Sebabnya? Karena waktunya yang kurang. Kurang waktu. Sampai di hotel, aku istirahat. Hotelnya memang cozy banget. Enak banget Bang Ozi, itu hotel yang kita breakfast di lantai 8, view-nya langsung Gunung Slamet. Oh keren ya, wah mantep. View-nya ya. View-nya Gunung Slamet. Tapi hotelnya sendiri heritage nggak? Heritage banget. Oh wassalam. Kalau heritage langsung gue merinding. Heritage. Jadi itu memang heritage dan di tembok-temboknya dipajang foto-foto artis-artis legend. Oh artis legend. Gue belum ada ya. Semoga nanti ada. Amin.
Saya masuk hotelnya, saya udah langsung, oh my gosh. Di lorong udah ada yang nyambut. Oh, ramah-ramah ya? Ya, Oke. lorong udah nyambut, tapi Salam. bukan penjaga hotelnya. Iya, itulah. Nah, perempuan nyambut di lorong, oke. Makhluk astral. Oh iya. Saya selalu merinding kalau menyebut nama itu. Terus? Udah masuk hotel, tidur, bahan dulu. Jiwa saya lelah, tapi badan otak saya selalu berpikir, gue harus ke tempat ini sekarang nih, gitu loh. Harus apa? Harus ke tempat yang aku tuju. Oh, gitu. Yang dua itu. Akhirnya udahlah, saya coba nenangin diri, sebab kalau itu dipaksain juga, itu kan butuh energi yang besar, Bang Ozi ya. Iyalah. Hari apa aku lupa, hari Seninnya. Hari Seninnya aku paksakan diri, setelah berenang, aku nanya nih sama petugas hotel, Pak, alun-alun Purwokerto dari sini jauh nggak? Dekat, Pak. Bapak lurus ke kiri, perempatan 1, perempatan 2, Bapak ke kanan, lurus terus, cuma 10 menit. Oke, 10 menit. Ternyata Bang, 10 menit naik motor. Kalau jalan 1,5 jam. Sebabnya? Oh. Aku jalan. Kirain 10 menit. Tapi alhamdulillah Bang Ozi, dengan aku berjalan banyak pengalaman yang aku dapat. Oh. Karena Purwokerto tuh banyak rumah-rumah zaman Belanda. Oh, keren-keren ya. Masih bagus-bagus banget. Ada satu kejadian yang aku alami. Aku kira suara orang bicara tuh rame-rame dari pasar. Banyak yang ngomong wah seperti sekarang nih kayak suara-suara binatang gini. Ada yang wah tiba-tiba ada yang jerit tolong. Ada yang laki-laki, suara anak-anak juga. Ada yang manggil nama saya. Mendekat, semakin dekat. Semakin jelas suaranya. Bukan suara orang ramai bicara lagi, tapi suara orang minta tolong. Tolong. Runan, tolong. Aku nengok kan. Yang manggil gue siapa? Dekat. Terbacalah. Makam umum, bla bla bla. Aku diam langsung. Makin kencang lagi suaranya. Runan, tolong. Itu suara, bermacam-macam suara. Itu siang loh Bang. Antara jam 10 jam 11-an. Pas banget aku posisinya, makamnya sebelah kanan. Aku di depan makamnya. Setelah dengar suara itu, aku nyebrang langsung. Kepalaku udah pening, pusing, telinga juga berdenging, aku lari. Bang Ozi tahu kan, kalau makan makam di Jawa tuh khas banget. Walaupun di pinggir jalan, creepy banget, serem banget gitu. Itu suara makin banyak, aku lari. Udah lari, aku nenangin diri dulu. Yang bodohnya nenangin dirinya di mana? Di toko yang kosong. Aku nggak tahu kalau toko itu kosong. Ada jendela kan? Aku kira yang jaga toko munculin muka begini, laki-laki. Aku malah begini, Pak, dia cuma nengok lagi. Atau aku kosong toh? Di jendela siapa? Aku gitu. Lari lagi aku jalan. Itu sepanjang jalan rumah-rumah zaman Belanda semua. Dan banyak yang manggil sosok-sosok. Tapi karena tujuanku bukan ke sana, aku cuma sekedar oke, tahu gitu loh. Sampai di suatu tempat aku kayak terpanggil gitu kan. Jadi aku jalan di sisi sebelah kanan. Aku kira hotel itu masih aktif. Ternyata nggak aktif. Oh, berapa lama itu? Aku nggak tahu berapa lama, tapi setelah aku gali dari security hotel, hampir 2 tahun nggak aktif. Sebab di depannya dipasang pagar gitu kan, aku kira lagi renovasi. Semakin dekat di hotel, jadi hotelnya depan itu kayak ada balkon. Di balkon aku lihat ada sosok perempuan. Semakin aku lihat dia semakin mundur gitu. Jadi balkonnya itu backgroundnya tuh gelap gitu loh, karena memang kosong kan. Tapi menghadap ke jalan raya. Aku liatin perempuannya mundur terus. Aku cuekin, dia malah maju kayak ngeledekin. Akhirnya aku kesel kan, aku giniin aja nih. Dia mundur kayak ngeliatin begini terus. Di sela-sela sengnya itu ada buat buka pintu kan. Aku ngintip, ternyata dari balkon ke depan panjang kayak kos-kosan gitu loh.
Lorong. Lorong. Oh. Jadi hotel itu berbentuk kayak lorong, mirip Iya, kos-kosan, iya. bukan berlantai. Iya. Kok nggak ada yang kerja? Aku bilang. Nggak ada petugas ininya. Oh, oke lah, whatever. Bodo amat. Aku tahu kalau itu sosok perempuan yang di hotel itu. Aku tanya sama satpam, security bercerita itu sudah kosong selama 2 tahun. Padahal bagus banget, konsep hotelnya cakep. Oh, gitu. Di pinggir jalan mau ke arah alun-alun Purwokerto. Pasti lah ya, hotel zaman dulu ya soalnya ya. Jadi betul heritage banget. Betul heritage banget. Oke, setelah ngeliat perempuan itu aku udah bye, jalan lagi. Banyak rumah-rumah kosong. Banyak tuh yang manggil, kayak mau kenalan. Selalu, hai Runan gitu. But saya nggak peduli, sebab tujuan saya bukan ke situ. Sampai di alun-alun, saya udah ngerasa mual. Seperti disambut gitu loh. Di alun-alun saya sampai tuh hampir zuhur, kalau zuhur atau asar aku lupa gitu. Asar mungkin ya. Sholat dulu. Pas habis sholat, aku nanya sama marbot masjid. Pak, makam Rogo nggak boleh. Si bapaknya bilang bukan Rogo mas, tapi Raga. Makam Raga Semangsang itu mana? Mas mau ngapain? Nggak apa, aku cuma mau tahu aja. Mau tahu atau mau ngulik sesuatu, kata bapaknya. Apa aja lah Pak, aku bilang. Mas dari sini belok ke kanan ya, digituin. Aku kan nggak tahu kan makamnya yang mana. Aku cuma bilang, bimbing aku. Aku jalan aja mas, ngikutin. Ikutin kata hati. Dan memang seperti itu sudah dibimbing. Kayak di ini ya. Jadi tempatnya itu aneh. Mas, Bang Ozi tahu kan kayak bundaran gitu. Iya. Di tengah jalan. Jadi ini jalan utama, jalan utama. Itu di tengah-tengah. Oh. Di tengah-tengah jalan raya. Jadi orangnya muter-muter di situ. Dan mitosnya itu mau dibongkar, tapi nggak bisa-bisa. Alatnya selalu rusak, ada yang ini, ada yang itu. Setelah aku nyampe sana, aku udah makin mual karena udah auranya lain. Jadi bentuknya itu kalau Bang Ozi mau lihat nanti bisa di searching aja, namanya Raga Semangsang, tempatnya seperti apa. Aku sempat mau moto, cuma ada omongan bahasa Jawa, bapak-bapak, aja difoto le. Jangan difoto. Tapi kenapa aku dilarang moto gitu loh, sedangkan yang lain cerak. Pas aku mau moto, aja difoto le. Udahlah, karena aku menghormati nggak aku foto. Aku ke tempatnya itu, tempatnya kan ada pagarnya warna hitam kecil. Jadi bentuknya kalau kita mau masuk ke dalamnya itu, kita harus duduk begini bang. Supaya hormat kali itu ya. Pas aku mau masuk, ada suara lagi. Kamu jangan masuk begitu, di luar aja. Tadi nggak boleh foto, sekarang nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Kamu di luar aja. Aku mau flashback nih. Dapat, tapi nggak full aku dapat flashbacknya. Yang aku lihat dulu, ini maaf sebelumnya, saya mohon maaf untuk masyarakat Purwokerto. Karena ada 2 versi bang di situ yang menceritakan. Kalau versi yang pertama, tempat itu adalah digantungnya seorang prajurit di zaman Belanda yang kebal akan peluru. Dan kalau dibunuh hidup lagi. Kalau dibunuh, malah dibunuh hidup lagi. Kena tanah hidup lagi. Kayak si pitung. Iya. Mitosnya. Kayak ini mungkin dulu ada cerita kayak apa? Rawa rontek. Rawa rontek ya. Itu ya. Kena tanah hidup lagi. Hidup lagi. Itu yang pertama menurut masyarakat di sana. Yang kedua di zaman kerajaan. Tapi setelah aku ke sana, aku sedikit flashback dan komunikasi, yang aku lihat memang di tengah jalan itu bukan makam sebenarnya. Hanya petilasan atau kalau kita bilang tuh sebagai simbol gitu. Ini aku mohon maaf ya, karena memang yang aku lihat itu dan diceritakan oleh beliau, ini sebenarnya bukan makam aku. Ini hanya sebagai simbol bahwa aku pernah ada di sini. Singgasananya. Bukan singgasana, aku mati di sini gitu. Iya. Kejadiannya tuh di situ. Jadi yang beredar
Masyarakat di sana menemukan sosok itu tanpa kepala tergantung di atas pohon. Yang zaman Belanda penjajahan. Tapi yang berinteraksi dengan aku, sosok yang dari kerajaan, yang dari zaman kerajaan sebelum 1900. 800-an ke bawah. Aku ngeliat sesosok kayak baju jawara, umurnya sekitar 50 tahunan, digantung di pohon, rambut panjang. Yang mereka ceritakan tanpa kepala kan, ini lengkap. Tapi matanya tertutup, aku mohon maaf sebelumnya. Banyak luka, kayak luka bekas bacokan. Isi perutnya terburai. Digantung di pohon itu. Posisinya digantung seperti ini, Bang. Yang berinteraksi dengan aku, sosok yang dari kerajaan itu. Dia bicara atau hanya cuman melihatkan wujudnya? Melihatkan wujudnya sambil bicara. Inilah aku yang sebenarnya. Berarti bukan saya mau memotong yang zaman penjajahannya ya. Tapi karena yang berinteraksi, beliaunya yang dari kerajaan itu. Malah justru sosok prajurit yang dibilang kebal itu nggak ada. Dan yang kepalanya itu nggak ada. Malah utuh ya? Malah utuh, dan itu hanya simbol gitu loh. Makamnya masih terselubung entah di mana. Tapi aku dapat bisikan. Ini jalan utama. Jalan utama ada gang perkampungan. Ada yang bisikin, kamu kalau mau tahu tentang saya, masuk gang itu. Kamu cari seseorang. Entah siapa aku nggak tahu, cuma nggak dijelasin. Sampai sekarang pun aku penasaran. Mungkin ya yang orang yang awal-awalnya tinggal di situ, Bang. Aku udah interaksi, udah mual, udah lemas. Aku nyender di salah satu pagar kan, pas nyender. Aku mau moto lagi nih. Aja di foto le, digituin lagi. Aja di foto. Wes mulai katanya udah pulang. Karena memang aku udah lemes banget kan. Jalan hampir sejam setengah. Setelah sholat, tadinya aku mau jalan lagi, mau menikmati, udah gak sanggup. Aku pesen aplikasi ojek online. Aku bercerita nih sama ojek online-nya. Oh, sebelumnya bapak driver ojeknya nanya aku, Mas dari mana? Raga Semangsang. Ngapain? Digituin. Aku mau tahu sejarahnya Raga Semangsang. Diceritain tuh sama si bapaknya. Oh, itu dulu ada kejadian, Mas, di zaman Belanda, prajurit yang nggak bisa ditembak, nggak bisa dibunuh. Terus kalau nyentuh tanah, dia tuh hidup lagi. Aku cerita, tapi aku mohon maaf Pak ya, yang berinteraksi dengan aku bukan beliau. Versinya beda. Ini yang zaman kerajaan. Ojek online-nya berhenti. Nengok aku begini. Dia buka jaketnya langsung nunjukin. Pak, kok aku merinding ya, kata dia. Memang kenapa? Memang ada dua versi, Pak. Versi kerajaan dan versi yang penjajahan. Bapak berarti bisa begitu? Nah, aku nggak bisa apa-apa, Pak. Aku cuma hanya ingin mengulang. Ingin tahu kenapa disebut Raga Semangsang. Artinya adalah badan yang diikat. Jadi semangsang itu bahasa Jawa entah apa gitu, Bang. Artinya badan yang diikat. Raga kan badan, semangsang diikat. Sampai drivernya berhenti nengok aku. Berarti Bapak dapat infonya yang kerajaan. Tapi ini aku mohon maaf Pak ya. Bukan berarti aku nggak nganggap yang penjajahannya aku gituin. Oh iya Mas, ya Mas aku paham. Orang Mas seperti apa aku paham gituin. Sampai ditunjukin, dia merinding tunjukin. Aku merinding loh Pak, digituin. Driver Gojeknya. Sepanjang perjalanan tuh ngomong aja. Mas mau kemana lagi setelah ini? Aku rencananya tadi dari Raga Semangsang mau ke Museum Jenderal Sudirman. Tapi karena sudah kesorean dan energiku udah habis, lemas banget Bang. Lemas akhirnya aku lanjutkan hari Selasa. Pas hari Selasanya Bang Ozi, kata mereka, deket kok Museum Jenderal Sudirman, cuma 40 menit. Pakai motor. Estimasi aja waktu ke alun-alun 10 menit. Jalan 1,5 jam. Ini 40 menit. Ternyata pas aku kesana jaraknya 10 kilo. Jauh ya? Banget Bang, banget jauh dan harus lewat pinggir tol. Walah. Udah nyampe di Jenderal Sudirman. Maaf, museum tutup, buka tanggal 10 Desember. Aku kecewa banget kan.
kecewa banget. Setelah aku gitu aku ngomong ke driver ojek online ya. Aduh Pak, aku nggak mau rugi nih. Aku pengen ke destinasi yang lain. Mau saya anterin nggak? Nggak usah, saya lebih senang jalan. Saat driver ojeknya jalan, ini museum nih Mas ya. Anggap saya museum Sudirman. Bang Ozi nih salah satu jalan. Aku dengar suara laki-laki, berwibawa banget. Runan, kesini. Tapi bukan pakai bahasa Jawa. Bahasa Indonesia. Oh. Runan, kesini. Jauh tapi kedengaran di telinga. Runan, kesini. Ada salah satu followerku perempuan, asli sana, Mbak Setiani. Dia sering nonton YouTubeku juga, sering komen dan follower yang baik. Asli Purwokerto. Lama kemudian ketemu dia, ngobrol sebentar, aku langsung ngomong gini, Mbak, ada yang manggil-manggil aku Mbak, ke arah sana. Si mbaknya langsung begini, Mas tahu nggak itu apa? Makam Syekh. Aku langsung, serius. Si mbaknya malah, Mas beneran dipanggil? Itu loh, runan kesini gitu terus. Si mbaknya juga merinding. Mas, aku merinding gimana nih? Mbak harus ikut temenin saya. Akhirnya kita ke sana tuh. Mas beneran nggak tahu itu makam Syekh? Nggak tahu. Sebelumnya pernah ada follower yang nge-DM. Waktu aku lagi istirahat di hotel. Bang, lo ke makam Syekh ini deh. Di seberang Museum Sudirman. Tapi kan aku nggak tahu seberangnya sebelah mana. Bisa depan, bisa belakang. Tapi pas aku tunjuk begini si mbaknya, itu makam Syekh. Padahal itu di luar planning aku Bang. Di luar planning. Nyampe di sana, sepanjang jalan cerita, si mbaknya begini, Bang, kok aku dekat Bang Runan merinding terus ya, ini ada apa? Aku kan maaf, bukannya mau nyombong atau gimana, silakan Bang Ozi percaya atau enggak. Aku punya piaraan yang ngedampingin macan hitam. Macan hitamku jalan udah kayak kucing, ketakutan, begini. Si mbaknya itu ngomong, Bang, piaraanmu kok kayak kucing? Mbak bisa ngelihat? Itu bener? Iya, itu si Black, iya. Kok aku jadi bisa ngelihat ya? Semenjak ketemu saya, matanya terbuka. Oh, sama saya jangan ya. Kenapa Bang Ozi? Gak mau? Jangan. Saya buka ya. Jangan. Ya udah, nggak apa-apa. Takutnya nanti juga Bang Ozi sih, ini maaf keluar dari frame sedikit, nggak apa-apa ya, biar Bang Ozi tahu. Bang Ozi juga ada yang jaga sih leluhur. Oh gitu. Leluhur Bang Ozi. Sultan. Oh gitu. Bang Ozi aslinya mana? Saya Aceh Padang. Itu dari mana? Sultan yang Acehnya. Oh. Aku dengar kayak ada Tengku Tuan siapa gitu. Oh gitu. Tapi ini nggak boleh disebut. Iya. Makanya dari tadi aku bilang Bang Ozi ini ada yang dampingin, tapi nanti aja pas saat ini aku ngomong. Oh gitu. Kalau mau digambar aja nih. Ada orangnya berwibawa banget. Oh gitu. Dan ini yang selalu melindungi Bang Ozi. Kalau ada apapun yang terjadi, dia yang udah gitu loh. Terima kasih. Datuk. Terserah mau percaya mau enggak. Iya. Ya, itu kan bisa jadi semuanya ya. Karena dunia itu memang ada. Kita memang harus percaya alam gaib. Ya. Nyampe di depan pintu makam, macanku udah kayak kucing begini aja Bang. Ketakutan. Aku bilang, Black, gak usah masuk. Jadi memang si Black ini, macan hitamku memang nggak boleh masuk ke area itu karena area suci. Semakin jelas suara itu, Runan kamu kesini. Runan kamu kesini. Jadi makam itu namanya makam Syekh Makhdum Wali. Nyampe di depan pintu makam, itu sepi banget Bang. Nggak ada angin, cuacanya teduh, bener-bener nggak ada angin. Aku aneh gitu loh, di luar angin ada, tapi masuk area situ nggak ada angin sama sekali. Sampai si mbaknya bingung. Mas kok cuaca jadi begini ya? Mbak lihat, ada apa? Nggak ada angin sama sekali kan? Iya. Jadi ini gini,
Bang Ozi, ini makam tengah-tengah jalan. Di pinggir-pinggir makam banyak sosok laki-laki berdiri dengan baju-baju khas Jawa, sambil seperti begini. Aku kira aku doang yang melihat. Mbak Setiari juga ngelihat. Oh. Bang, itu siapa pada berdiri gitu semua? Kita disambut, Mbak. Kita disambut ternyata. Mereka duduk dengan gimana sih kalau berdiri Jawa kayak azim dulu Bang ya, begini. Si Mbaknya malah, ini kenapa aku jadi bisa ngelihat Bang ya? Nikmati aja, aku bilang. Suaranya makin kedengeran. Tiba-tiba, ini yang bagi yang kalian sudah ziarah ke makam itu, pasti tahu. Di tengah-tengah makam ada tempat yang paling besar, itu makam syekhnya. Suaranya semakin jelas, Runan, kamu kesini. Runan, kamu kesini. Tapi saat di tengah-tengah menuju ke jalan itu, ada makam lagi nih, ada dua tempat lagi, tapi lebih kecil dari makamnya. Ada dua, makam pertama, makam kedua, tapi ditutupi rumah gitu Bang. Aku juga ngerasa ada panggilan dari situ. Nan, kamu sini, makam pertama. Nan, kamu sini, makam kedua. Tapi makam yang lebih besar, makam Syekh itu, kamu kesini lebih dahulu. Oke, karena saya ke situ lebih dahulu, ragu kan. Pas ragu, ada tukang kebun lagi bersihin makam, namanya Pak Idris. Sehat ya Pak ya? Aku nanya, Pak Idris, boleh nggak aku ke dalam makam sana? Boleh silakan, tapi juru kuncinya lagi sakit. Memang Mas dari mana? Aku bilang aku dari Jakarta. Pak, tadi aku dari Museum Jenderal Sudirman, aku dengar suara, aku disuruh ke sini. Pak Idris langsung begini. Dia nengok lagi ke arah makam. Monggo, sudah ditunggu gitu. Akhirnya aku ngambil udu dulu sama Mbak Setiani, ngambil udu, nyampe di sana. Kan ada sosok, ada tiang kanan, tiang kiri. Aku ngeliat sosok putih, pakai gamis, bersorban gitu, berdiri di tiang. Aku kira aku doang yang ngeliat. Mbak Setia ini begini, Bang, tiang berdiri siapa Bang? Mbak ngeliat juga, iya ngeliat. Beliau Mbak yang nyuruh kita kesini. Mbaknya langsung begini, langsung kaget. Akhirnya aku berdoa, pas berdoa, sosoknya bilang, itu kan kalau pintu-pintu makam zaman dulu pasti dilindungi Bang ya, digembok. Nan, masuk. Ya gimana aku mau masuk orang digembok gitu kan. Akhirnya dia hanya berdiri di depan pintu sambil senyum. Kalau bahasa Jawanya itu senyumnya sumeringah gitu loh, begini. Gitu terus kayak baik banget. Senang ya soalnya. Kayak baik banget gitu senyum begini. Si Mbaknya juga, ini kok bapaknya senyum terus Mas ya? Pas lagi ngomong begitu, beliau nengok ke si Mbak begini. Mbaknya begini. Ngomong, nama Mbaknya siapa? Mbak ditanya, nama Mbak siapa? Setiani. Setiani Pak. Oke, senyum ke Mbaknya begini. Ke aku lagi senyum juga begini. Aku kan mau flashback. Sama beliau di gini, nggak usah. Jangan. Setiap aku mau flashback kayak kekunci. Nggak boleh. Kamu kalau mau tahu tentang saya dan sejarah di sini, tanya sama Simbah. Ternyata Simbah itu adalah juru kuncinya. Tapi sedang sakit. Akhirnya nggak ada pesan yang mendalam tentang Syekh ini, hanya kita memang sudah disambut dan memang sudah diundang beliau. Beliau bilang, setelah kamu kesini, silakan kamu yang ke sebelah sana. Sebelum aku ke makam yang aku bilang tadi kecil-kecil tadi yang ada rumah dua, aku ngobrol lagi nih sama Pak Idris yang tukang kebunnya. Pak, aku disuruh beliau ke makam yang dua ini. Oh, nggih Mas, monggo. Iku makam anak-anaknya. Aku langsung diam. Pas aku mau ke makam yang kedua, kan ini makam pertama, makam kedua. Makam yang pertama bilang, kamu kesini dulu. Aku ke makam yang pertama dulu. Namanya pangeran apa, aku lupa gitu loh.
Makam pertama pangeran apa, aku berdoa. Sosoknya sama kayak bapaknya, tapi dia pakai baju jarit, jaring Jawa gitu. Bahannya kain. Dia pakai, kalau dulu tuh apa sih kayak bendok begini, tapi di sini ditutupin kain, bukan belangkon ya. Tapi bendok di sini tutup kain. Aku nanya nih, aku tes Mbak Setia nih, Mbak, pakai apa tuh sosoknya? Baju apa sih yang ada Jawa? Lurik hijau lumut. Aku gituin. Dia langsung, Mas, aku bukan nggak halu ya. Yang aku lihat juga sama, hijau lumut. Dan senyumnya begini. Kalau bapaknya kan, maaf, kalau Syekh Makhdumnya kan, ini maaf ya, aku mohon maaf. Syekh Makhdumnya senyumnya begini, Bang. Dia nggak begini. Tapi bijak gitu loh. Dia nggak bicara apapun. Hanya kayak ngomong, terima kasih kamu sudah kesini. Selesai, aku ke makam yang kedua. Ke makam yang kedua, sosok lagi berdiri. Dan itu lebih tinggi. Jadi makam pertama tingginya hampir, sosok makam yang pertama tingginya hampir sama dengan sosok makam yang kedua. 170-an. Kalau si Syekhnya ini 165 lebih. Nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi. Di makam yang kedua, dia tuh apa sih? Nggak tersenyum tapi kayak orang berwibawa. Cuma kayak nasinya begini doang, Bang. Gitu. Senyum ketahan ya. Tahan, tapi ramah gitu loh. Senyum ramah, bukan senyum menolak. Pas aku lagi berdoa, Bang Ozi tahu kan tawon liar yang gede, yang ujungnya kuning. Dari atas turun pelan, ke gerbang pintu makam, muter. Habis dari gerbang pintu makam, ke arah aku nih, ke depan aku begini doang nih. Aku kira mau ngantuk kok. Aku udah begini aja nih, udah berdoa. Kayak mantau gitu loh. Masuk lagi ke makam, ke atas, ke gerbang lagi. Si Mbak udah ketakutan. Mas, itu tawon. Pukul ya. Jangan, Mbak. Jangan dipukul. Ternyata turun ke gerbang makam. Ke aku begini doang muter. Masuk lagi ke gerbang makam. Ke sarangnya. Tawonnya gede loh, Bang. Segede. Iyalah. Tahu kalau yang buntutnya kuning apa? Betul. Di badannya kuning gitu ya. Akhirnya aku ngomong sama Mbaknya lagi, Mbak, sosok ini pakai apa? Bajunya agak-agak sedikit kuning-kuning apa gitu kan. Nggak jelas sih kayak kuning-kuning krem tapi lebih pekat gitu. Iya bener, Mbak. Pakai jari juga kan? Iya betul. Keluar dari area itu, ini rumah cungkup makamnya. Aku keluar dari area, ada yang nyerang ternyata. Ada sosok yang menyerang. Aku langsung mual-mual, muntah-muntah. Si Mbak Setiani udah, ayo bang, buruan. Aku juga ngerasa nggak enak, punggungku panas gitu kan. Boleh tahu siapa itu? Sosok yang dari luar. Tapi nyarangnya dari luar. Jadi selain di situ terdapat banyak makam. Aku kan mau flashback. Ada bisikan lagi, nggak usah kamu flashback. Tanya yang kamu perlu. Akhirnya dalam hati aku ngomong, ini makam umum atau hanya khusus? Ini makam khusus. Yang berhubungan dengan Syekh Makhdum Wali. Jadi di situ ada santrinya, ada, aduh aku lupa, 1-2 itu, pokoknya ada kayak ada ini 1, ini 2 gitu loh. Kayak ada raja 1, ada raja 2 gitu. Dan itu berhubungan dengan si Syekh ini. Aku lupa, maaf ya, aku mohon maaf lupa. Karena yang aku ulas hanya si Syekhnya aja. Dan itu dikunci. Kalau mau tahu ya harus ke juru kuncinya. Aku flashback nggak bisa ditembus. Keluar. Dalam hati aku ngomong, dikasih bisikan lagi. Bukan makam umum, ini hanya makam yang berhubungan dengan beliau. Di sini ada santrinya, ada penjaganya, ada yang keluarga-keluarga beliau. Selesai. Aku pamitan sama bapak tukang kebunnya. Pak, nanti kalau mau kesini ya tak kabar ya kalau kuncinya sudah sembuh. Matur sembah nuwun Pak, aku bilang. Bapak dari mana? Dari Jakarta, aku gituin. Oh ya aku lupa, kata Pak Idris. Ke depan, sebelum aku keluar dari area makam, si Mbak ini, Mak, foto-foto yuk. Nggak boleh Mbak, kita dilarang foto-foto.
Dari tadi juga aku pengen foto, cuma jangan. Akhirnya udah kita nggak foto-foto. Ngobrol di depan area makam, belum keluar nih Bang ya, kan kalau area makam biasa ada gapuranya. Kita masih di dalam gapura. Lagi ngobrol tiba-tiba ada suara laki-laki manggil. Jadi posisi begini nih Bang, maaf. Ini aku, ini Mbak Setiani. Pas aku lagi ngobrol, ada yang manggil, Runan gitu. Kita kompak nengok. Abang nengok sini, aku nengok begini. Akhirnya kita tengok-tengokan. Pas tengok-tengokan, Mbak dengar sesuatu. Ada yang manggil namamu. Mbak dengar suara laki-laki. Ternyata pas kita nengok ke belakang, di area makam itu harusnya kan tempat suci dibuat area suci juga kan, dijauhkan dari tempat hiburan. Ada waterboom. Hanya terbatas tembok begini Bang. Dibikin taman bermain waterboom. Soalnya nggak boleh banget tuh. Dan sudah nggak terpakai hampir 2 tahun. Pasti ada sebab tuh, kenapa nggak? Nah, karena penasaran, tapi energiku udah habis nih. Mbak gimana nih Mbak? Udah Bang, aku juga penasaran nih. Baik apa aku ya, aku gitu kalau aku kenapa-napa. Gampang kata Mbak Setiani, ternyata cewek strong. Ke depan area makam keluar, ternyata di situ tertulis water park, fitness center, cafe, tapi udah tutup semua Bang. Ada apa sih kayak portal, di ujung portal ada pos satpam. Di pos satpam ada petugas bangunan 2 orang yang lagi istirahat. Takutnya kan aku dibilang halu atau bohong. Si mbaknya yang asli situ ngomong pakai bahasa sana. Serius Mbak? Iya, aku juga dengar suaranya tadi. Boleh nggak aku izin masuk ke area sini? Monggo, tapi hati-hati. Ubinnya licin dan Mbak pasti tahu, Mas pasti tahu ada apa di sana. Ke belakang badan aku gini, Mas itu apaan? Udah biarin cuma numpang lewat doang. Aku kira numpang lewat, nggak taunya ngeliatin kita begini aja nih. Selain dikuncir dia ada poni sedikit. Ini kalau itu bukan sosok si manis ya. Nah tiba-tiba datang seorang perempuan gitu datang gitu ya kan. Datang. Tapi anehnya dia nggak mau lihat kaca gitu. Jadi misalnya saya giniin, dia giniin lagi. Saya gini lagi, dia gini lagi ya kan. Besokannya keluarganya kan datang ke rumah, mulangin aksesoris, mulangin sanggul apa segala macam, sambil nanya ke saya gitu loh. Oji kemarin ada ngerias perempuan yang mirip kayak pengantin perempuan nggak? Oh ada. Emangnya kenapa? Itu orangnya sudah nggak ada.